suster, ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Allah adalah kasih, telah menunjukkan kasih sebagai identitas dirinya untuk menyelamatkan kita semua dengan mengutus putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus Al-Masih. Ia sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia, yakni kesetiaannya. Ia selalu setia dan tak pernah lalai akan janjinya. Kini dalam peziarahan hidup iman kita meneguhkannya dalam semangat tema Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga sebagai tempat kasih dan penyembuhan. Mengajak kita bersyukur atas kasih karunia Allah melalui kelahiran Yesus Kristus, membawa sukacita, pengharapan, dan keharmonisan dalam keluarga di tengah tantangan dunia. Suster, frater, ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Natal ini akan dipimpin oleh Romo Filipus Junianto SSCC. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu selama perayaan Ekaristi berlangsung, semua alat komunikasi, handphone, dan lain-lain agar dinonaktifkan. Selama mengikuti perayaan Ekaristi, umat diharapkan tetap menjaga ketertiban dan kekusukan misa. Yang diperkenankan menerima komuni umat yang telah dibaptis atau diterima dalam gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama dan tidak terkena larangan hukuman gereja. Kini marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut perarakan imam dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudari, suster, umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat Natal. Mari kita beri senyuman termanis Natal kita untuk kiri kanan kita, depan belakang. Nah, yang manis ya. Mungkin tadi malam tidak sempat untuk mengucapkan Natal ya, sekarang ya. Kita bersyukur dan bersuka cita bahwa Yesus sudah lahir ke dunia dan dengan rupa bayi kecil dia dilahirkan di tengah keluarga kudus Nazaret, Bapak Yosef dan Ibu Maria. Dan dengan kelahiran ini juga kita bersuka cita bahwa Allah mau turun ke dunia, berinkarnasi, mewujud nyatakannya dalam diri manusia untuk menyelamatkan kita. Mari dalam Ekaristi pagi ini kita persembahkan juga semua anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, mereka yang kita jumpai di tengah keluarga, mereka yang merantau, mereka yang bekerja, bahkan juga mereka yang sudah meninggal dunia. Kita bawakan juga di dalam doa-doa kita. Serta kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit menderita, untuk yang juga sedang tertimpa bencana alam. Kita bawakan agar bersama dengan sukacita Natal, kebahagiaan, sukacita mereka tetap juga dicurahkan oleh Allah. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dengan terlebih dahulu mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, serta kita memohon rahmat untuk dipantaskan merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Pangeran Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan pada saudara sekalian, supaya bersama kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
kepada Allah di surga. Yang berkenan pada hanya hari memuji. Surga Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang mulia, Allah hanya domba Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau perkenankan merayakan kelahiran Putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali Putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat, agar kami semakin menghayati penyertaan-Mu melalui Kristus terlebih di dalam keluarga kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya akan bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus,
orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah para malaikat meninggalkan mereka dan mereka kembali ke surga, para gembala itu berkata satu sama lain, "Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudari, dan para suster yang berkasih. Hari ini hari raya Natal pagi, dan biasanya di dalam gereja kita punya tradisi itu misa anak, dan pengalaman masa kecil sebagai seorang anak tentu kita juga punya hal yang membahagiakan, menyenangkan. Terlebih kalau sebagai seorang anak, kalau Natal dulu itu, wah sudah disiapkan ada yang baru, entah itu baju baru, atau sepatu baru, dan hal-hal yang baru. Singkatnya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, mungkin hadiah juga. Dan dalam kesempatan misa Natal juga kadang anak-anak mempersembahkan kado Natal, ya. Jadi anak-anak yang menyanyi maupun yang di sini juga, kalian sudah menyiapkan kado Natal untuk Tuhan? Sudah, ya? Iya. Pastor juga menyiapkan kado Natal hari ini dalam masa Natal ini. Saya bangun pagi-pagi jam 5. Kebetulan
Di rumah itu tinggal saya sama bapak sama ibu. Sedangkan 2 kakak saya sama adik saya pergi keluar kota. Saya bilang kepada mereka, silakan kalian pergi, gantian saya jaga rumah. Jadi pagi-pagi saya bangun, kemudian saya memasak untuk kedua orang tua saya. Biasanya dulu kalau Natal mereka yang memasakkan saya, tapi pagi ini saya yang memasak. Tadi malam saya juga setelah perayaan Ekaristi, saya langsung pulang, saya memasak untuk orang tua saya. Dan inilah kado Natal saya untuk orang tua sebagai tanda cinta, persembahan yang sungguh berharga, bukan berupa barang, tetapi berupa cinta. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, umat beriman yang terkasih, perayaan Natal memang melekat dengan kado, melekat dengan hadiah. Dan terkadang kita terjebak dengan hal-hal yang berupa material, berupa benda. Pernah waktu kecil juga, kalau saya tidak diberikan kado Natal, saya merengek-rengek, nangis, ya. Tidak diberi baju baru, dan segala macam. Pernah juga. Tetapi makin lama, makin besar, oh ternyata ada begitu banyak cinta Tuhan, sukacita, dan bahkan Natal itu bukan hanya lewat kado, bukan hanya lewat hadiah, tetapi bagaimana kehadiran dan cinta itu sungguh luar biasa. Nah, hari kita mendengarkan bacaan Injil. Tadi kita dengar bacaan Injilnya dari apa? Injil apa? Injil Lukas. Nah, Injil Lukas. Siapa yang berkunjung ke kandang atau gua kelahiran Tuhan? Siapa? Gembala. Gembala. Gembala adalah perwakilan dari kalangan kelompok yang sederhana. Tetapi mereka tetap berkunjung untuk menyaksikan, untuk melihat bagaimana bayi Yesus itu sungguh lahir di Bethlehem. Para gembala bersama dengan domba-domba, mereka datang dan hadir. Dan kehadiran mereka memang terkesan tidak membawa apa-apa. Tapi disitulah ketidakapa-apaannya menjadi ada apa-apa. Dan di situ mereka mendapatkan sukacita, dan sukacita itu diberikan, diwartakan. Itu dari kalangan para gembala. Memang dalam bacaan-bacaan Injil yang lain ada juga kunjungan dari para Majus, kelompok yang memang dari kalangan kaum menengah atas. Mereka mempersembahkan hal yang berharga nanti pada saat perayaan Epifani. Dan dari hal yang berharga itu bukan hanya semata-mata dilihat dari nilainya, materinya, tetapi bagaimana itu sebagai sesuatu yang sungguh tulus, sungguh keluar dari hatinya. Nah, kalau hari ini kita sama-sama merayakan Natal dan bersama-sama kita ingin mau memberi kado dari keluarga kita, dari keluargaku, dari diriku, itu apa? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Maka menjadi hal yang baik kita berikan apa adanya kita, keaslian diri kita, originalitas kita. Dan sebagaimana Santo Carlo Aquitis bilang bahwa kadang kehidupan kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat fotokopi, copy paste, bahkan pelajaran pun bisa digunakan dengan AI sehingga tidak ada originalitas di dalam ide pikiran kita. Nah, kita diciptakan menurut Santo Carlo Aquitis, kita sebetulnya itu kita original, kita asli. Tetapi karena
tercemarnya situasi kedosaan, keduniawian membuat kita itu menjadi tidak original lagi, tetapi kita menjadi pribadi yang bersifat fotokopi. Bukan menjadi pribadi apa adanya, tetapi menjadi pribadi yang apa adanya. Ada makna di balik yang tersembunyi. Ada udang di balik bakwan, ya. Inilah yang kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Perayaan Natal hari ini, belajar dari para gembala dengan ketidakada apa-apaan mereka, dengan kesederhanaan mereka, mereka memberikan yang terbaik. Cinta mereka, perhatian mereka. Dan harapannya juga kita yang hadir di sini yang merayakan Natal tahun ini, di mana Allah itu sungguh menyelamat kita melalui keluarga, melalui gereja kecil kita. Tentu dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan kelebihan kita, dengan apa yang kita miliki. Perhatian, cinta kasih, ketulusan, dan tentu anak-anak mungkin dengan suara-suara yang disumbangkan pada saat melakukan kor, dan juga kadang anak-anak juga mempersembahkan yang memang bisa jadi ya, kado yang kalian berikan itu apakah disisihkan dari uang saku atau minta uang orang tua? Minta uang orang tua ini. Tapi ada juga waktu saya di paroki dulu, waktu di Batam atau di Bandung, mereka menyisihkan dari uang saku, lalu tinggal ditambahkan dari orang tuanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak umat beriman yang terkasih, ada banyak cara kita untuk mengisi, menghiasi, bahkan kita mendekorasi palungan buah Natal di dalam hati kita sebagai bentuk persembahan kado Natal yang indah bagi Tuhan yang sudah dalam diri Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Kita mohon agar terang, damai Natal, dan sukacita kelahiran Tuhan Yesus sungguh meresapi hidup kita, bukan semata-mata melalui kado-kado bersifat materi, tetapi yang penting juga bagaimana dengan hal-hal yang sungguh bernilai, value, bahkan cinta dan ketulusan bagi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang terdekat kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita ulangi kembali doa iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus, yang dikandung dari Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang bila sesat dan berbangun Yesus Kristus, yang turun yang alaikum itu yang dari surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah ada dalam aku percaya yang kudus, gereja yang kudus, Tuhan kudus, ampunan dosa, hidup untuk kekal. Umat beriman yang terkasih, kebaikan dan cinta Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Untuk itu mari kita panjatkan doa-doa kita ke hadapannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaruilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali
di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan. Ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan. Tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah kami Engkau angkat menjadi putra-putri-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami, dan berilah kami dengan penuh harapan, agar kami semakin berserah kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami yang kami tunjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Yesus Kristus Putramu di tengah-tengah kami. Kami mohon, persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan barulah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan, yang sudi menyelamatkan kami menjadi putera manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan